Tapi saya ingin mengatakan sesungguhnya sekarang Presiden Prabowo ini jangan main-main nih di lingkungan militer dan lingkungan polisi. Dia sedang melakukan bersih-bersih TNI dan polisi tanpa diketahui publik. Jadi intinya Anda ingin mengatakan kalau di dalam penguasaan TNI tidak mungkin ada sharing power ya antara Jokowi dan Prabowo. Pasti Prabowo pengen loyalitasnya tunggal kalau terhadap TNI. Oh iya, nggak ada Bung. Prabowo menurut saya sekarang sedang melakukan proses bersih-bersih di lingkungan TNI dan Polri. Nanti mengejutkan itu di lingkungan Polri. Kita lihat, kita tunggu sampai beberapa pekan yang akan datang. Ada kejutan-kejutan di kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya, mengenai Panglima TNI tunjuk ex-ajudan Jokowi jadi Pangdam Jaya. Selalu menarik untuk melihat politik tentara, walaupun secara teoritis tentara itu politiknya harus politik kebangsaan, politik negara, politik tinggi, high politik. Tapi dalam realitas sehari-hari kita melihat bahwa manuver-manuver pejabat itu sering juga menghasilkan jabatan yang strategis bagi dirinya. Yang paling terkenal ya Dudung yang dibilang sebagai Jenderal Baliho ya. Dengan berpihak kepada kekuasaan dan menunjukkan loyalitas akhirnya sampai bintang 4 juga. Saya sudah tersambung dengan pengamat politik dan militer atau politik militer, barangkali kita sambung jadi satu. Selamat Ginting, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ginting di sini pemirsanya Bung Refli Harun. Karena pendengar dan pemirsa ya. Oke, karena masalahnya Ginting ya kan, maka kita hubungi Selamat Ginting ya. Ini kan biasalah pancingan kita mengatakan wah Panglima tunjuk Panglima TNI yang juga ex dan pas pampres Jokowi, tunjuk ex ajudan Jokowi jadi Pangdam Jaya. Silakan Anda mengeksplorasinya, mau menyinggung soal Dudung Abdurrahman lagi boleh juga. Silakan. Silakan. Iya, saya kira tentu saja kalau sudah di posisi Pangdam, apalagi Pangdam Jaya, itu posisi yang sangat strategis ya. Artinya kalaupun ada kudeta di Jakarta, ya paling bertanggung jawab adalah Pangdam Jaya. Jadi saya jawab dulu dalam kasus Jenderal Dudung Abdurrahman itu kan memang pada saat itu Satpol PP nggak berdaya menghadapi baliho-baliho. Polisi tidak berdaya dan itu sudah perang psikologis ketika ada warga negara yang tidak taat pada hukum, di mana Satpol PP sebagai penegak hukum di bawah pemerintah provinsi tidak diindahkan, juga kepolisian juga tidak diindahkan, yang nggak ada jalan lain, jalannya adalah TNI. Jadi TNI itu pasti terakhir. Jadi saya sih bisa masuk akal ketika kasus baliho itu bukan sekedar baliho, apalagi pada saat itu juga sedang terjadi COVID-19, baliho itu bukan hanya di Jakarta, tapi sampai juga Puncak dan lain-lain. Kalau diturunkan, dipasang lagi, turunkan, dipasang lagi. Jadi saya bisa memahami sikap tegas yang dahulu tidak berani dilakukan oleh Pangdam sebelumnya, maka Dudung mengambil sikap itu dengan segala risiko. Risiko itu diambil.
dan dia mendapatkan hadiah dan juga hukuman dari risiko itu. Hadiahnya adalah promosi menjadi Panglima Kostrat. Hukuman dari publik yang tidak sepakat dianggap Jenderal Baliho. Saya kira semua perspektif itu bisa masuk akal. Tapi kalau saya melihatnya sebagai pengamat politik dan militer, dari sisi militer, dia dianggap berani mengambil sikap, mengambil risiko yang risikonya juga tidak ringan. Jadi itulah buah dari hasil keberanian dia. Karena sebenarnya gini, Bung Refli, dia ini kan bukan perwira dari karpet merah yang disiapkan, bukan. Beda dengan Andika Perkasa misalnya yang dari lingkaran istana. Nah, ini juga sama yang sedang mau kita bahas adalah perwira-perwira yang sudah mendapatkan karpet merah untuk menduduki posisi itu. Justru Dudung adalah bukan perwira karpet merah, bukan perwira darah biru. Nah, jadi seperti itu. Kalau soal komitmen keumatan, komitmen keislaman, justru dia adalah salah satu perwira yang punya komitmen keislaman tinggi. Dibuktikan dengan dia ini kan marbot, Bun. Waktu kecil, ya kan, dari masjid ke masjid. Dia juga bikin acara-acara, misalnya lomba sepak bola santri. Dia merekrut tentara dari lingkungan santri, termasuk tentara yang pembinaan teritorialnya cukup bagus menurut saya, rajin mengunjungi lembaga-lembaga keislaman. Dan ini tidak dimiliki oleh banyak perwira. Saya kira itu nilai kelebihan dia orang kecil, bukan dari kasta yang anak jenderal atau apa, walaupun dia menikah dengan putri Mayor Jenderal Khalid Ghazali, yang Khalid Ghazali juga sama-sama memiliki komitmen keislaman yang tinggi. Khalid Ghazali ini Baitul Musliminnya PDIP ya kalau nggak salah. Persis, jadi dia ingin supaya PDIP itu juga jangan dianggap sebagai partai sekuler yang berjauhan dengan Islam. Khalid Ghazali masuk di situ, nah, supaya ada nilai keislaman di PDIP. Nah, posisi Dudung juga seperti itu kan, sebenarnya sudah diingatkan sejak awal, ini era COVID, jangan kumpul-kumpul, jangan bikin keramaian dan lain-lain, karena kalau ada kumpul-kumpul melawan itu sama juga melawan protokol internasional, protokol dunia, dan itu tidak diindahkan, siapa kemudian yang harus jalan di tempat, harus menegakkan aturan itu? Ya sudah, ya saya kira saya bisa memahami sikapnya mengambil tegas seperti itu, dan buahnya adalah itu menjadi Panglima Kostrat, menjadi Kepala Staf Angkatan Darat yang bukan dari lingkaran istana. Ini sebuah kejutan politik, Bung, waktu itu sebenarnya. Nah, begitu. Oke. Kemudian sekarang ya, kita bahas yang sekarang ini, siapa-siapa nih orangnya nih? Ya, sekarang memang ada rotasi mutasi yang cukup bisa kita perhatikan, tapi saya ingin mengatakan sesungguhnya sekarang Presiden Prabowo ini jangan main-main nih di lingkungan militer dan lingkungan polisi. Dia sedang melakukan bersih-bersih TNI dan polisi tanpa diketahui publik yang tidak paham itu. Publik melihat biasa-biasa aja, tapi saya lihat tanda-tanda itu. Artinya apa, kan? Orang yang dekat dengan Jokowi, tapi kemudian loyalitasnya betul-betul tegak lurus dengan Jokowi, itu akan dipenggal, Bung. Sehingga dalam kasus Rafael Granada yang dari Pangdam Jaya menjadi menjadi sestama Badan Intelijen Negara, itu artinya promosi, karena sestama Badan Intelijen Negara itu posisi untuk bintang 3 kan. Dia menggantikan Letnan Jenderal Budi Utama yang ditugaskan menjadi Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nah,
Jadi publik juga nggak paham barangkali sesungguhnya kalau tentara disuruh milih berkarir di militer atau di jabatan sipil, dia pasti lebih memilih di jabatan militer. Karena seperti Jaka Budi Utama yang harusnya masih 5 tahun lagi masa aktifnya di tentara sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 3 tahun 2025 ini, dia rugi harus ke Dirjen Bea dan Cukai dan dipaksa untuk pensiun dini, sehingga dia hanya menjadi di situ ada P3K kan, jadi pegawai dengan kontrak gitu ya. Nah, dan itu nggak dapat pensiun dan bisa-bisa hanya 2 tahun 3 tahun selesai. Sementara kalau di karir militernya dia masih berpeluang untuk bisa menjadi bintang 4. Jadi sebenarnya rugi Jaka Budi Utama dipindahkan ke Dirjen Bea Cukai. Ini publik hanya melihatnya, wah ini pelanggaran. Ya nggak pelanggaran, maka dia dipaksa pensiun. Kan begitu. Nah, saya klarifikasi, apakah memang dia dipensiunkan atau sebenarnya tidak pensiun? Ini kalau pensiun, fine, artinya nggak masalah. Walaupun saya sendiri mengatakan harusnya ada jarak ya, ada jarak antara pensiun dengan jabatan sipil atau jabatan politik. Tapi kalau tidak pensiun itu yang menurut saya itu melanggar undang-undang TNI. Ini pensiun dia ya? Ya pensiun, Bung. Langsung disebutkan juga Letnan Jenderal TNI Purnawirawan. Oke. Nah, saya Iqbal nggak pensiun ya, yang DPD? Nah itu polisi itu kan begitu, Bung. Dia nggak taat aturan dan nggak ada yang protes. Kemana aja tuh koalisi masyarakat sivil untuk sektor keamanan? Selalu diam aja kan kalau bicara polisi. Diam aja itu, didiamkan semua. Padahal nggak bisa, itu di undang-undang kepolisian, di luar tugas kepolisian harus pensiun. Ya memang ada love house-nya itu ya, atas penugasan penugasan Kapolri. Tapi kan pengertiannya penugasan Kapolri terhadap area-area yang memang bisa menjadi tugas polisi kan. Ya makanya kan akal-akalan semua kan, sama dengan ketika penempatan posisi kepala daerah begitu kan, nggak pensiun. TNI lebih patuh pensiun itu, dipaksa pensiun. Marzuki yang punya kesempatan masih untuk bintang 3 udah jadi gubernur Aceh itu kan, ya akhirnya berhenti. Peluang dia sudah mau dipromosikan bintang 3, bintang 3-nya nggak dapat, jadi gubernur, tahu-tahunya cuma sekitar 2 tahun pensiun, rugi dia. Jadi sebenarnya banyak militer yang rugi dengan dipindah tugaskan ke luar lingkungan militer. Nah, kita mulai dari Rafael Granabay dulu ya. Jadi dia kan dipromosikan menjadi sekretaris utama Badan Intelijen Negara. Memang menarik, dia itu juga bekas komandan Pas Pampres era Jokowi terakhir lah ya, 2023, dan itu tidak terlalu lama juga. Nah kemudian di 2024 sudah menjadi Pangdam Brawijaya. Nah keterpengaruhan terhadap Jokowi menurut saya juga kecil sekali. Jadi ini kan karena penugasan, dia sebelumnya juga lebih banyak sebagai orang intelijen. Terakhir kan Direktur H Bais TNI, baru kemudian menjadi Komandan Pas Pampres. Maka kemudian dia dipromosikan menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Ya memang bidang dia intelijen, sama dengan Jaka Budi Utama itu, dia juga orang intelijen, misalnya pernah menjadi asisten intelijen Panglima TNI. Jadi tracknya memang di situ. Nah, dia naik pangkat jadi letjen ya? Enggak? Iya, jadi Letnan Jenderal, tinggal kemudian pelantikan menjadi Letnan Jenderal aja kan, menunggu keputusan presiden, karena kalau untuk jenderal kan SK-nya presiden begitu ya. Jadi menurut saya
masih bisa dipahami. Dan kalau saya lihat memang Prabowo konsentrasi sekali terhadap orang-orang Kopassus. Ini kan orang Kopassus semua ini, Bung, ya. Baik misalnya Jaka Budi Utama, kemudian ini digantikan oleh Rafael Granadabai, itu juga orang Kopassus. Nah, kemudian sekarang yang menarik bagaimana dengan Dedi ini kan? Ya, Dedi Suryadi. Dedi Suryadi, ya. Dedi Suryadi ini memang menjadi ajudan Presiden Jokowi. Sebentar, dia sebenarnya posisi yang menarik dari Dedi itu menjadi ajudan Presiden Jokowi pada tahun 2017-2019. Nah, saya melihatnya begini ya, dia kemudian juga tidak sekonyong-konyong naik begitu aja, enggak. Dari ajudan Presiden dia juga ke Mabesat dulu, nganggur begitu ya, non-job begitu. Lalu melalui proses intinya beda lah sama Andika gitu ya. Ya, melalui proses-proses jadi Kasrem di Bogor, kemudian baru jadi dan rem di Solo ini, pernah jadi Danrem di Solo, kemudian Danjen Kopassus, Kasdam di Ponorogo, Danjen Kopassus, Pangdam di Ponorogo, Pangdam Jakarta. Ini tentu saya berpikir keras nih, Bung. Gimana caranya kok Prabowo percaya sama Dedi Suryadi yang banyak beririsan dengan Jokowi, sekurang-kurangnya pada saat menjadi ajudan Presiden gitu kan. Kemudian menjadi Danrem di Solo, lalu Kasdam di Ponorogo, Pangdam di Ponorogo. Nah, kalau Prabowo ingin bersih-bersih di TNI, berarti dia melihat loyalitas Dedi ini, itu dia hanya loyalitasnya utuh nih, Bung, sekarang ke Prabowo. Jadi yang kemarin itu hanya sekadar semata-mata karena penugasannya. Artinya Prabowo sudah mengecek lah orang ini kira-kira ya. Orang ini sudah dicek loyalitasnya kemana. Kalau yang tidak loyal terhadap Prabowo, saya kira tidak diberikan tempat seprestis ini. Contohnya kan Widi Prasetyono yang dulu juga menjadi ajudan Presiden Jokowi, itu kan langsung nonjok, Bung, di Universitas Pertahanan, nggak ada jabatan dan segala macam. Karena dianggap tidak loyal kepada Jokowi ya 100% atau apa begitu ya. Dan kan tentara memang harus loyal, Bung. Celakanya atau tidak celakanya memang harus loyal siapapun yang harus memimpin dia. Cuma untuk kondisi politik tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Makanya posisi dia yang dipercaya menjadi Pangdam Jaya saat ini pasti sudah dengan pertimbangan masak gitu ya, karena Prabowo sedang akan melakukan bersih-bersih. Karena ibu kota kita sesungguhnya kan masih di Jakarta, Bun, bukan di IKN. IKN kan kosong, nggak ada jabatan sama sekali di situ ya, omong-omong doang itu kan. Dan saya kira kalau udah firm itu selama 5 tahun nggak akan pindah kayaknya Prabowo. Iya makanya saya kira juga nggak ada. Nah, jadi saya melihatnya sebagai seorang yang sama-sama dari Sandi Yuda nih, Bung, kebetulan. Prabowo kebetulan juga Kopassusnya dia Sandi Yuda. Kopassus kan dibagi 3 ya. Ada Sandi Yuda, ada para komando, ada penanggulangan teror. Nah, Suryadi ini bagian Sandi Yuda sama dengan Prabowo. Jadi
kemungkinan kesamaan ilmu. Sandi Yuda itu lebih pada ini ya, apa taktik gitu-gitu ya, strategi gitu-gitu Dia ya. intelijen tempur, dia Iya. masuk pada lingkaran terdalam tuh bisa. Misalnya dengan GAM, dia justru dianggap sebagai orang GAM. Di OPM dianggap orang Ya kayak OPM. Dan cerita tentang Sutioso waktu dia masuk ke Timur Timur mungkin ya. iya, Yang kira-kira one way ticket gitu. iya, jadi memang biasanya kalau dibunuh juga nggak diakui sebagai temannya, nggak kenal kan, kira-kira Oh. gitu kan, Bu. Kalau Anda lihat film-film di Etim misalnya Iya. kan, kayak gitu-gitu. Nah, saya lihat ini, backgroundnya pernah menjadi komandan grup 2 Sandi Yuda tahun 2016-2017 sebelum menjadi ajudan Presiden Jokowi. Jadi menurut saya sih loyalitas dia kepada Presiden Prabowo itu tidak diragukan. Jadi kemarin semata-mata penugasan menjadi ajudan Presiden Jokowi dan juga Kasdam serta Pangdam di Ponorogo kan juga di ujung pemerintahan Jokowi dia menjadi Danjen Kopassus gitu kan. Prabowo kan sudah kalau kita harus melihat di 2024-nya dulu, Bung, dari 2019 maksud saya. Jadi 2019 sampai 2024 kan Prabowo ada di dalam itu di Kementerian Pertahanan ya kan. Tentu dia memantau itu, Bung, memantau. Jadi setelah Dedi selesai menjadi ajudan Presiden Jokowi, jadi Jokowi pada periode pertama ya. Nah di 2019 sampai sekarang itu dalam pantauan Prabowo Subianto menurut saya. Jadi nggak mungkin nggak dipantau ya. Nggak mungkin nggak dipantau. Posisi dia Menhan kan kira-kira dia juga memantau nih orang di istana siapa aja sih. Nah dia kan punya ilmu sendiri juga, ilmu Sandi Yuda juga untuk saling memahami itu. Jadi menurut saya Dedi Suryadi ini loyal kepada Prabowo. Kalau nggak mungkin, Bung, dia akan menjadi Pangdam Jaya karena Pangdam Jaya sangat-sangat strategis sekali. Pangdam paling strategis karena dekat dengan istana kan seperti itu. Ya, seperti Kapolda Metro Jaya berarti kan? Ya, kita lihat waktu peristiwa 65 bagaimana Umar Wirahadi Kusuma kan menjadi Pangdam Jaya pada saat itu. Sampai kemudian dia menjadi Panglima Kostrad, Wakasat dan juga Kasat gitu kan. Kalau 98 Safri Samsudin waktu itu ngetop sekali. Iya, ya kira-kira gitu. Jadi posisi yang luar biasa. Nah selanjutnya juga tapi begini kan, bro, ini dia nggak naik pangkat nih. Artinya cuma geser dari Pangdam di Ponorogo ke Pangdam Jaya. Itu cukup prestisius atau sebenarnya agak sedikit mandek tuh karena pangkatnya nggak naik kan, tetap Maijen kan? Iya, tetap prestisius lah, Bung, karena dari Jawa Tengah ke Jakarta gitu kan. Gengsinya tentu lebih. Walaupun memang kalau tiba-tiba naik bintang 3 juga itu menghebohkan karena masih terlalu muda. Dia kan lulusan tahun 1996 gitu kan. Jadi 95 aja juga belum ada yang bintang 3. Nah, jadi paling muda kan 94 yang bintang 3. Jadi menurut saya itu sudah dipantau oleh Prabowo Subianto dan dia mendapatkan kepercayaan, berarti loyalitasnya tunggal nih sudah bisa dipastikan kepada Presiden Prabowo sebagai pemegang. Jadi intinya Anda ingin mengatakan kalau di dalam penguasaan TNI tidak mungkin ada sharing power ya antara Jokowi dan Prabowo. Pasti Prabowo pengen loyalitasnya tunggal kalau terhadap TNI. Oh iya, nggak ada, Bung. Kalau menurut saya dari mulai
pimpinan tertinggi TNI ini nggak mungkin berani melawan presiden, menurut saya begitu ya. Jadi firm itu bisa dipastikan loyalitas dari mulai Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima Kostrat, sampai Pangdam Jaya itu firm, itu tegak lurus pada Presiden Prabowo Subianto. Begitu, Bung. Tapi kalau kita misalnya soal tragedi Kunto ya, Putra Tri Sutrisno, bagaimana Anda menjelaskan setelah dicopot kemudian dikembalikan lagi? Kan sebenarnya begini, Bung, ada rencana validasi organisasi di TNI, termasuk di Angkatan Darat. Yang terbaru dimunculkan itu validasi di tingkat Mabes TNI, dihidupkan kembali namanya Komando Pertahanan Udara Nasional, yang kemarin sebelumnya pada tahun 2022 diganti menjadi Komando Operasi Udara Nasional, Koopsudnas. Sekarang ada lagi, udah dilikuidasi, ternyata ada lagi. Jadi saya membayangkan sekarang akan ada lembaga-lembaga baru, Kotama baru, Komando Utama TNI yang baru, dan mungkin itu untuk posisi bintang 3. Nah, dalam kasus yang terbaru, misalnya penempatan Andiawan Martono dari Wakasau menjadi staf khusus Kasau, kalau berhenti di situ saja, artinya kan dia dinonjobkan, ya kan? Nah, tapi dia akan ditempatkan, diberikan kepercayaan untuk menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional sebagai organisasi baru. Nah, jadi parkir dulu dia. Iya, parkir sementara tinggal peresmian Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional ini, tinggal peresmian lagi, menunggu peresmian, kan begitu. Peresmiannya tentu saja biasanya menghadirkan Panglima TNI, bahkan mungkin Presiden, karena tingkatnya nasional ini. Nah, dalam kasus Kunto, memang sejak awal Januari 2025 kan saya bilang kemungkinan Kunto tidak akan lama di posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, yang itu memang wilayahnya wilayah laut, Natuna. Biasanya memang ditempati perwira tinggi Angkatan Laut bintang 3 perwira tinggi. Nah, jadi saya kira gitu, Kunto tidak akan lama, tapi yang mengejutkan dia dimutasi sebagai staf khusus, berhenti. Tidak ada kemudian akan dinominasikan, akan ditempatkan sebagai panglima apa, seperti kasus yang dialami Marskal Madia Andiawan Martono, kan staf khusus Kasau, tapi untuk Panglima Kohanutnas. Jadi itu tidak menjadi pertanyaan orang. Nah, Kunto itu kan baru 4 bulan tiba-tiba menjadi staf khusus Kasat tanpa embel-embel. Ya tentu saja ini menjadi masalah, apalagi publik juga pasti tidak mungkin tidak melibatkan dinamika politik di mana ayahandanya Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno itu sebagai gong penanda tangan terakhir tuntutan Purnawirawan prajurit TNI, kan begitu. Jadi tentu dikait-kaitkan, ada asumsi, ada perspektif di dalam politik, itu sah-sah aja. Ada analisis seperti itu. Maka kemudian mungkin karena ini sentimennya negatif, ya Presiden juga meminta supaya diubah kembali. Tapi memang ada sisi yang bagus dari Kunto yang mungkin tidak dimiliki oleh perwira tinggi Angkatan Laut lainnya pada saat menjadi Pangkogap Wilhan 1. Apa itu? Kunto itu rajin berkunjung, nyaris dia selalu meninggalkan kantornya, mengunjungi satuan-satuan yang berada di bawah Alki. Ya Sumatera dikunjungi itu semua, ya utara, ya barat,
ya sampai Banten begitu kan perbatasannya kan. Nah ini dia melakukan mendekatkan diri pada satuan-satuan tempur dan satuan bantuan tempur baik AD, AL, AU. Nah ini kelebihan Kunto Rajin, berbeda barangkali dengan yang sebelumnya sudah keenakan barangkali yang perwira tinggi angkatan laut. Nah, tetapi ini menjadi pelajaran juga bahwa harus. Nah, salah satu kelebihan dari angkatan darat itu kan pembinaan teritorialnya, Bung, harus dekat dengan rakyat. Kalau angkatan laut dan angkatan udara karena di laut dan di udara mungkin tidak terlalu biasa. Makanya nama jabatan di angkatan darat juga misalnya asisten teritorial Kasat, tapi di angkatan laut asisten potensi maritim. Kalau di angkatan udara asisten potensi dirgantara. Padahal itu juga sebenarnya pembinaan wilayah. Nah, saya kira ada kelebihan Kunto dan ada kekurangan Kunto juga, dan ada kekurangan perwira tinggi angkatan laut, ada kelebihannya juga. Kelebihannya apa? Lebih mengetahui, mengenal tentang kapal-kapal perang, kan begitu, yang ini tidak dimiliki oleh Kunto. Tahu dia, oh nih kalau kapal jenis ini kira-kira seperti apa ukurannya di dalamnya, kekuatannya apa. Ya itu kan masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya dan saling mengisi menurut saya, tanpa mengabaikan kelebihan-kelebihan yang dimiliki angkatan laut. Misalnya kalau Pangkogap Wilhan 1 dari angkatan laut, dia harus tahu kekuatan kapal perang Cina misalnya, karena yang kita hadapi sesungguhnya adalah Cina, kan begitu. Nah ini makanya menurut saya kalau situasi sudah normal, kemungkinan Kunto akan dimutasi dari Pangkogap Wilhan 1, tapi nggak boleh nganggur gitu kan. Karena kalau nganggur itu yang rugi kita semua, Bung. Rugi kita, membayar mahal seorang menjadi perwira tinggi tapi kok nganggur gitu kan. Bintang 3 lagi. Bintang 3 kan digaji dari pajak rakyat melalui APBN. Jadi sebenarnya menurut saya nggak boleh perwira tinggi itu nggak punya jabatan, tuh nggak boleh. Harus ada jabatan. Itu nggak boleh. Kalau ada perwira tinggi nganggur itu berarti salah pimpinannya. Nggak boleh gitu. Nah jadi saya kira nanti Kunto juga akan digeser, akan ditempatkan kembali perwira tinggi bintang 3 angkatan laut di sana, dan Kunto mungkin mendapatkan jabatan-jabatan, apakah itu di lingkungan angkatan darat, di lingkungan TNI, atau di lingkungan Kementerian Pertahanan. Kita tunggu saja, atau barangkali ditugaskan di luar bidang pertahanan keamanan. Kalau ada tugas-tugas khusus dari presiden, ya bisa saja. Itu penjelasan saya, Bung. Oke, kita kembali ke soal Anda kan teknis banget tuh. Tadi saya yakin pemirsa kita agak pusing tuh mendengar nama-nama ya. Tapi saya ingin saya kembalikan kepada pokok semula ya. Menurut Anda terjadi nggak dualisme loyalitas secara de facto? Kalau de jure kan nggak. Menurut Anda dalam tubuh TNI antara Prabowo dan Jokowi, dan apakah ada masa peralihan ataukah sebenarnya fully sekarang control by Prabowo? Silakan. Saya kira kontrol sudah full di bawah tangan Prabowo Subianto, apalagi dia juga punya Menteri Pertahanan sebagai pembangun kekuatan. Artinya kan semuanya berkiblat juga ke Merdeka Barat, ke Kementerian Pertahanan, karena uangnya dari situ. Di situ saja Safri sudah memegang peran yang sangat strategis, karena Menteri Pertahanan sebagai pembangun kekuatan, Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan, Kepala Staf Angkatan sebagai pembina kekuatan. Jadi ya harus berbaik-baik hati kan kira-kira dengan dan dia bintang 3 senior lah paling tidak kan? Iya, dan orang kepercayaan
Presiden Prabowo Subianto karena dekat selagi masih sama-sama di Taruna. Betul-betul salah satu orang kepercayaannya lah. Ya mungkin saya bisa bilang ya mungkin orang 2,5 kira-kira ya, karena ada posisi wakil presiden kira-kira Safri Samsudin gitulah ya. Wakil presiden nggak didengar mungkin malah. Oh iya enggak karena kalau di mobil Bung kan kira-kira RI 2 begitu kan. Oke. Kalau plat mobil ya. Kalau sama Dasko gimana? Dasko jangan-jangan dua seperempat dia. Ya, jadi kita mau ngomongin Dasko kan perbandingan. Anda bilang Safri Samsudin itu, Anda bilang 2,5. Saya bilang kalau Dasko gimana? Apakah 2/4 ataukah lewat dari 2,5? 2/3 ya, masih dekat Safri Samsudin ya. Gitu. Begini, kalau saya melihat Presiden Prabowo itu kesetiaan itu kepada dia itu nomor 1. Contohnya Jaka Budi Santoso itu ya, Jaka Budi Utama sorry. Yeah. Nah itu kan adalah bagian dari tim Mawar. Yeah. Sama dengan Letnan Jenderal Purnawirawan Nugroho Sulistyo Budi yang menjadi Kepala Badan Siber Sandi Negara. Itu juga tim Mawar. Oh, tim Mawar itu tidak dipecat semua ya? Masih ada ya? Berlaku ya? Beberapa di antaranya? Ada. Jadi kan yang dipecat itu cuma ketuanya dulu. Jadi yang lain tidak. Dia dihukum rata-rata 1,5 tahunan. Dan karirnya terseok-seok, Bung. Ditahan hampir 2 tahun. Jadi menurut saya dia sudah mengalami penahanan yang luar biasa dan karirnya sempat terseok-seok tapi akhirnya bisa mengejar. Dan ya itu tadi seperti saya bilang, pada saat Prabowo terpuruk yang lain menjauh tapi dia tetap setia mendampingi Prabowo. Nah sekarang mendapatkan hasil. Jadi menurut saya juga orang-orang seperti Safri Samsudin itu betul-betul orang yang setia betul kepada Prabowo, maka diberikan peran strategis, akan jauh lebih dekat dia daripada Dasko, karena Dasko bukan orang yang dikenal terlalu lama. Kalau dengan Safri kan artinya sejak tahun 70 sama-sama di Lembah Tidar. Nah kalau Dasko kan orang yang baru muncul ketika di partai politik, tentu kesetiaan itu menurut saya akan dinilai, saya yakin lebih dekat dan lebih percaya kepada Safri ketimbang kepada Dasko dari tingkat kepercayaan. Ya kalau Anda bilang mau Safri tadi 2,5 ya mungkin Dasko 2/3/4 lah atau 2/4/5 lah atau gitu ya kira-kira gitu ya. Nah jadi kira-kira seperti itu. Nah kita sekarang bergeser ke Ahirudin ya. Ya, nah, Ahirudin ini siapa? Ahirudin ini diberikan kepercayaan menjadi Pangdam Diponegoro menggantikan Dedi. Yeah. Ya menarik juga ini. Nah ini kan sama-sama lagi-lagi adalah Kopassus dan dia menjadi di lingkungan Istana Presiden dimulai pada saat dia menjadi komandan grup 4. Nah, komandan grup A pas Pampres berarti. Oh, ini pas Pampresnya Prabowo ya? Bukan, dan pas Pampresnya Jokowi di 2019 ya kan. Jadi pada saat Prabowo sudah masuk juga di pemerintahan Jokowi ya kan 2019 itu kan. Nah kalau kita lihat seperti itu. Nah kemudian ini kan mengatakan sementara komandan pas Pampres Majen TNI Ahirudin dipromosikan menjadi Pangdam 4 di berarti sekarang dia dan pas Pampres dong Ahirudin ini. Bukan, dia dari dan komandan pas Pampres menjadi Pangdam Diponegoro. Iya. Artinya jabatannya kan dan pas Pampres sekarang punya Prabowo kan?
dan Panpas Prabowo jadi betul. di Ponorogo. Dan sejak tahun berapa dia jadi dan Pas Pampres ini? Dia menjadi komandan Pas Pampres itu peralihan di eranya Jokowi dan di eranya Prabowo. Oh, 2024 bro, jangan bilang 2019, lama sekali 2019. Bukan, 2019 itu dia menjadi komandan grup A Pas Oh, I Pampres. see. Ya. Komandan grup ya. Tapi dan Komandan Pas grup. komandannya Kalau itu dia peralihan. menjadi komandan Pas Pampresnya itu 2023 sampai 2025. Oke. Yang menarik Akhirudin itu di ujung masa pemerintahan Jokowi ini dalam tanda petik nakal ini Bung ya. Jadi 2 hari menjelang lengser pun dia bikin mutasi perwira tinggi. Nah Akhirudin itu digeser menjadi Pangdam Mula Warman di Kalimantan, di IKN itu. Iya. Nah tapi belum sempat dilaksanakan, Prabowo sudah menjadi presiden, dibatalkan itu SK-nya. Nah, dia dikembalikan oleh Prabowo menjadi komandan Pas Pampres, mendampingi dirinya, mendampingi Prabowo. Nah, jadi dia menjadi komandan Pas Pampres untuk 2 presiden, Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Nah, jadi form lah dia kemudian karena nempel dengan Prabowo, sekarang menjadi Pangdam di Ponorogo. Nah, kira-kira seperti itu. Nah ini kan juga Prabowo sempat menjadi selain Sandi Yuda, dia pernah juga ikut pendidikan Gultor di Jerman, di Amerika. Nah ini juga dia orang Gultor Kopassus nih Bung. Bersama ini sama siapa? Luhut Binsar. Oh, Akhirudin. Sama Luhut, betul. Yeah. Sama Luhut. Jadi dia sekarang Akhirudin ini Akhirudin Darojat menjadi Pangdam di Ponorogo, tentu atas ACC atau approval Presiden Prabowo, terutama untuk pangdam-pangdam di wilayah Jawa itu pun nggak bisa enggak, jadi presiden memantau kan, kira-kira seperti itu. Jadi relatif ini loyalnya kepada Prabowo itu tidak diragukan. Nah, begitu Bung penjelasannya. Oke. Dan sekarang lagi yang menjadi komandan Pas Pampres adalah Edwin Adrian Sumanta. Nah, pada saat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, Edwin sempat menjadi bintang satunya di situ, menjadi Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan. Nah, jadi betul-betul dia sekarang menjadi komandan Pas Pampres, dari komandan Seskot menjadi komandan Pas Pampres. Jadi betul-betul berada di wilayah genggaman Presiden Prabowo Subianto. Itu penjelasannya, Bung. Oke, bro. Closing statement, bro. Oke. Jadi begini. Prabowo menurut saya sekarang sedang melakukan proses bersih-bersih di lingkungan TNI dan Polri. Nanti mengejutkan itu di lingkungan Polri. Kita lihat, kita tunggu sampai beberapa pekan yang akan datang. Ada kejutan-kejutan di kepolisian menurut saya. Demikian Bung Refli Harun. Oke, terima kasih. Update Anda tetap dibutuhkan ya. Sekaligus memberikan literasi kepada sobat era sekalian yang barangkali tidak hafal nama-nama itu dan latar belakangnya. Tapi tiba-tiba kita nanti akan disodori kejutan. Kok dia yang jadi Panglima TNI? Oke bro, makasih banyak ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, karena sudah maghrib, maka saya cukupkan di sini ya. Kita maghrib dulu dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Selamat Ginting bisa dipahami, karena saya tahu ini masalah-masalah yang tidak mudah juga untuk dicerna, tetapi kita harus paham. Oh begitu politik TNI. Jadi minimal ambillah ilmu pengetahuannya.
Jangan sampai kita cuma tahu ijazah palsu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.